merupakan dasar dari pertama kali kita mau melakukan bioflok. Jadi kolam bioflok itu instalasinya, perlengkapan dan peralatan itu adalah faktor yang paling dominan untuk membuat berhasil atau gagal kolam biofloknya. Jadi kalau untuk berhasil di budidaya ikan nila dengan sistem bioflok, itu ada 3 komponen dasar yang wajib harus diperhatikan. 50% dari 100% keberhasilan itu ditentukan oleh instalasi perlengkapan dan peralatan, termasuk pembuatan kolam. Terus yang 30% lagi SDM, sumber daya manusianya harus telaten dan harus bagus lah. Dan 20%-nya itu adalah benih. Nah, hari ini kita akan bahas karena kebetulan kan kita lagi install kolam-kolam belajar seperti yang saya sampaikan bahwa nanti akan kita bagi kelompok-kelompok ya. Jadi nanti akan jadi kolam pelatihan kita, kolam untuk kita belajar bioflok dari awal sampai panen terus diolah dan dipasarkan. Semua akan diajarin. Nah, jadi perlengkapan kolam bioflok itu sebelum dipasang kolamnya, kita harus bikin tapaknya dulu. Nih, adik-adik yang di atas panggung, coba mundur. Inilah namanya tapak kolam. Jadi cara pembuatan tapak kolam ini, dia berbentuk bulat sesuai dengan diameter kolam. Kebetulan kan yang akan kita coba hari ini adalah diameter 3. Berarti kalau yang namanya diameter dari ujung ini sampai ujung sana 3 meter. Betul ya? Kalau dari sini kemarin kan jari-jari, setengah dari diameter. Nah, kalau untuk bikin kolam, yang pertama kita perhatikan adalah pembangunan tapak. Tapak kolam ini penting. Karena tapak kolam ini adalah tempat dasar dari kolam bioflok yang akan kita letakkan di atasnya. Kolam bioflok dengan diameter 3 itu sama dengan 6,3 ton berat air yang masuk ke dalam kolam seperti ini. Itu hampir 7 ton. Jika massa jenis air itu sama dengan massa jenis batu, maka ada kurang lebih sekitar 6 ton lebih air yang bakal ditahan oleh tapak ini, tapak wadah ini. Makanya harus diperhatikan, harus kuat. Jadi cara awal pembuatannya, tadinya ini digali dulu bulat, keliling, dikasih pondasi dasar. Karena teknis untuk membuat ini, triknya itu, yang akan menjadi beban itu adalah ada di keliling kolam. Makanya kalau mau kuat, dikuatin di kelilingnya. Jadi kelilingnya ini digali dulu, dicor. Karena dia terpal itu nanti yang menahan beban itu adalah di pinggiran kolam. Jika tanahnya rawa atau tanahnya lembek, maka perlu dipasangin besi. Terus dibikin lubang pipa seperti ini, yang akan untuk tempat pipa pembuangan. Bak kontrol, terus dari bak kontrol akan masuk ke bak pembuangan. Jadi untuk membangun kolam terpal itu, kita butuh beberapa bahan. Bahan yang pertama adalah ini. Inilah wire mesh. Wire mesh ini besi pabrikan ya. Besi pabrikan yang memang diciptakannya atau dibuatnya itu ini nggak dilas secara manual satu-satu gitu. Ini kotak-kotaknya sudah dicetak, dibuat di pabrik. Besinya juga ulir. Kenapa menggunakan besi pabrikan? Satu, lebih ringkas, lebih praktis. Yang kedua, jauh lebih kuat dibandingkan kita olah besi yang lurus itu terus kita lasin. Ini jauh lebih praktis. Biayanya juga jauh lebih murah. Di samping menggunakan ini untuk sebagai pagar, kolam terpal, biasanya kalau kolam terpal ini bahannya terserah. Tapi kebetulan bahan yang kita punya ini berbahan orchid. Orchid terpaulin. Dia kolam terpal yang paling mahal ya jenis ini. Ini bisa tahan sampai 5 tahun atau bisa 10 tahun. Yang kedua itu bonet. Bonet ini atau karpet talang. Berfungsi untuk melindungi kolam terpal supaya tidak digesek oleh besi. Oke. Baru selebihnya ada selang pengaman, ada pipa buang, ada kabel T, ada
elbow. Ya. Sekarang cara memasangnya coba kalian lihat. Wire mesh-nya dilurusin dulu, diratain, karena kalau kayak gitu langsung kita bawa sana kan susah, makanya dicari bidang yang bisa meluruskan wire mesh-nya, diinjak supaya dia agak lurus, terus baru nanti dilingkarin. Cara menghitung wire mesh-nya itu hitung keliling lingkaran. Cara mencari keliling lingkaran itu rumusnya 22/7 dikalikan diameter atau 3,14 dikalikan dengan diameter. Berarti 3,14 dikalikan 3 meter sama dengan 9,42. Nah, untuk wire mesh 9,42 kan kita butuh pengikat supaya bergabung, makanya dia dilebihkan jadi 970. Ah, gitu ngikatnya. Perhatiin ya. Dikasih tang penjepit supaya dia nggak bergeser ya. Baru dikasih itu namanya klem. Ah, klem itu yang untuk mengikat. Nah, selain klem bisa juga dilas, bisa juga diikat dengan bahan yang kuat. Tapi untuk lebih praktisnya kita gunakan klem U namanya itu. Klem U ukuran berapa, Ji? 6. Ukuran 6, nomor 6. Jadi klem U ukuran 6 itu dijepitin di antara wire mesh ujung yang satu sama ujung yang satunya lagi supaya kawin istilahnya, supaya nyatu. Nah, tuh. Kenapa memilih klem yang seperti itu? Karena itu gampang, nggak perlu dilas, cukup dibaut saja. Bautnya juga udah ada, jadi tinggal diketatin bautnya aja. Selanjutnya, nanti kan ini diposisikan sesuai dengan sesuai dengan tapak kolamnya. Yang ini kan dia pasti akan dilipatkan terpal. Akan dilipatkan terpal, jadi kita butuh pelindung supaya terpalnya nggak sobek. Kalian bisa lihat yang ini kan langsung berhubungan dengan besi. Jadi dia butuh pelapis. Kita modifikasinya itu dari selang yang seperti ini. Terus nanti ini udah dipotong nih selangnya. Jadi dia tinggal diginiin, terus diikat pakai kabel T. Nah, selanjutnya setelah terpasang selangnya, terus dibenerin pas di diameter 3, kita pasang yang selanjutnya itu adalah karpet bonnet atau karpet pelapis. Nah, karpet bonnet sebenarnya ini bukan karpet khusus untuk ini untuk biasanya dibuat untuk talang. Orang kalau dia beli di toko bangunan namanya karpet talang. Bahannya tebal. Terus dari macam plastik gitulah. Nanti ini dikelilingin, dikasih tusuk menggunakan alat tusuk lah, terserah. Mau seperti ini juga boleh, mau tusuk pakai jarum goni juga boleh. Diikat pakai kabel T. Nah, supaya dia tidak menyatu dengan kolam, jadi dia diikat pakai kabel T. Caranya, nah tuh. Diikat di antara seperti ini kan, diikat di sini gitu. Gak usah terlalu banyak deh ikatannya. Karena kan kalau terlalu banyak bolongnya, karpetnya justru nanti gampang koyak kan. Jadi kita estimasi lah, berapa senti biasa, Ji? 3 kotak, 1 kabel T. Nah, kenapa harus di kabel T? Supaya dia nggak bergeser-geser. Kalau dia nggak di kabel T kan dia mau akan jatuh ke depan gitu ketika akan kolamnya dipasang.
Nah, tadi apa namanya? Bonet. Bonet. Ya, jangan diganti B-nya jadi M ya. Ya. Nah, jadi setelah dipasang bonetnya seperti ini, terus diperhatikan kolaman pinggirnya, selanjutnya kita pasang terpalnya. Sebelum kita pasang terpalnya, terlebih dahulu kita paskan pipa tengah atau pipa buang di kolam. Karena pipa buang itulah nanti yang menjadi sentral atau titik tengah dari kolam. Makanya dia duluan dipaskan. Kalau duluan pasang kolam baru pasang itu, itulah nanti kolamnya bisa titik tengahnya itu nggak benar. Atau bisa lebih berat ke tengah atau lebih besar kemari gitu. Jadi supaya dia sentral, duluan pertama dibuat di tengah. Disiapkan pipa seperti ini, pipa 2,5 inci. Terus disiapkan elbow. Elbow itu yang sana tuh. Nah, yang dipakai abang itu sendal ya, bukan elbow. Karena nunjuknya begini kan. Nah. Oke bang, lakukan bang. Pipa buangnya ini kan sudah digali, dibuat sesuai dengan ukuran 2,5 inci. Berarti kurang lebih sekitar 11-12 cm. Disiram pakai pasir dulu. Tahu kenapa disiram pakai pasir? Karena posisi lubangnya ini terlalu dalam. Jadi kan supaya pipanya bisa tidak terlalu ke bawah, makanya ditimpa dulu pakai pasir. Nah, itulah guna pasirnya. Supaya disetting, perhatikan ujung elbow itu. Ujung elbownya itu harus sejajar dengan tapak kolam, jadi tidak ada yang menonjol. Kalau ujung elbownya itu nggak sejajar dengan kolam, nanti airnya nggak bakal bisa habis semua. Makanya pipa kontrolnya ini juga penting, harus diperhatiin. Nah, lihat nih, Bang Oji ngurangin pasirnya supaya dia agak turun ke bawah. Nah tuh sampai pas. Dikit lagi Ji. Nah tuh, pas ya. Coba perhatiin, tunjukkan yang rata Ji. Jadi yang rata ke bibirnya elbow. Bibirnya elbow itu rata tuh ya, rata sama lantai ya. Nah, itu yang dikejar. Nah, oke. Baru pasang. Di tengahnya itu sudah dipasangin lubang. Jadi dia, coba tunjuk ke lubangnya Ji. Nah itu udah dipasangin lubang dari sananya. Karena ini kan buatan Raja Nila. Kalau kalian beli terpalnya dari luar itu biasanya belum dibolongin. Jadi kalian harus bolongin sendiri terpalnya, terus pasang sama elbow. Dan itu kecenderungannya sering bocor. Syarat dari kolam bioflow itu tidak boleh bocor, tidak boleh ada rembes. Nah makanya kita kalau di Raja Nila itu sudah siapin dari sananya elbow yang seperti itu supaya tidak bocor. Itu sudah dipastikan nggak bocor karena udah dites di sana di Medan. Nah jadi cara masangnya yang pertama itu sudah pasti akan di tengah ya. Elbow itu kan pasti ada di tengah karena itu adalah sentral dari pembuangan. Makanya itu yang pertama dipasang, diperhatiin. Bukan samping ya, bukan dilebarin dulu. Cara pegang kolamnya. Nah, bukan dilebarin dulu. Ya, dilem ya. Dia dilem dengan pipa PVC. Jangan pakai ludah ya, nggak mau lengket dia itu. Pak pakai lem. Nah jadi setelah disemen begini, kita nggak perlu nunggu kering dulu baru dikerjain terpalnya. Nanti kan setelah dia tertutup terpal dia akan kering sendiri. Jadi nggak perlu ditunggu gitu. Cukup dilapis aja karena dia kasar supaya nggak menusuk terpal. Siapa tahu ada butiran-butiran pasir yang
yang kasar. Nah, perhatiin. Jadi bukan samping duluan, semuanya dikerjakan mulai dari tengah. Nah, dipasin dulu. Memang yang ngerjakan ini harus yang sabar. Jadi kalau Bang Oji ini sudah teruji kesabarannya. Jadi sangat cocok dijadikan sebagai suami idaman ya. Nah, setelah bermodel kolam seperti ini, coba kalian lihat terpal yang sudah dilipat. Di bagian luarnya itu ada Lubang. kali. Lubang. Nah, ya, dapat. Coba buka. Nomor berapa? Patut kita cek hadiahnya. Ternyata Anda belum beruntung. Coba lagi. Coba. Iya ada. Iya ada. iPhone 13 ada fotonya. Nah, lubang-lubang itu nanti itulah yang diikat untuk ngepaskan terpalnya. Itu pekerjaan terakhir di pemasangan kolam terpal. Cara memasangnya dia zigzag. Nah, tinggal itu yang terakhir. Tambang ya, tali tambangnya terpasang, baru dipasang yang namanya cincin bata. Cincin bata itu seperti yang kalian lihat di kolam-kolam yang ada kelilingnya batu bata. Nah, itu dipasang di sini. Keliling, cincin bata. Apa fungsi cincin batanya? Menjaga debit air. Apalagi? Supaya kolamnya tidak bergeser-geser. Kan sudah dikasih cincin bata. Namanya cincin ya. Pengikat. Oke, adik-adik udah bisa menuju kelas, siapkan duduk di bangkunya masing-masing. Kita ke kelas.